Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknik sintesis dari nanomaterial. Jadi beberapa teknik sintesis menggunakan fase liquid, dan kemudian ada juga beberapa metode sintesis menggunakan metode mekanik. Jadi pada proses sintesis menggunakan fase liquid ada beberapa. Jadi intinya sebenarnya adalah metode presitipasi, yaitu metode secara kimiawi di mana kimiawinya itu diubah dari yang terlarut pada liquid, kemudian ditambahkan oksida atau reduktor sehingga si material yang terlarut tadi menjadi padatan dan tidak terlarut, yang kita sebut dia adalah solid. Nah, tapi untuk mencegah presitipasi lebih lanjut atau terjadinya pembesaran nukleon-nukleon itu, maka dibatasi dengan menggunakan koloid, menggunakan gel, microemulsion, atau metode hidrotermal atau metode polyol. Nah, metode koloidal adalah metode paling sederhana yang umumnya digunakan pada proses sintesis nanomaterial. Ya, jadi secara umum dia disebut wet chemistry atau proses presitipasi kimiawi secara wet atau biasanya secara bebas. Jadi di mana solusi atau larutan tadi diaduk pada temperatur yang diatur, kemudian juga tekanan juga diatur. Nah, umumnya proses koloidal ini secara sederhananya adalah ketika proses presitipasi berlangsung, terjadi pembentukan nukleon material, nukleon terus kemudian jadi nukleus dan kemudian jadi partikel. Nah, ketika menjadi partikel itu kita hentikan, ya. Jadi ketika jadi, bagaimana caranya? Pertama, biasanya suhunya langsung didinginkan. Jadi yang tadinya dia suhu ruang, misalnya gitu ya, proses reaksinya, terus pembentukan partikel makin besar, kemudian kita simpan dalam ruang es sehingga partikelnya langsung diam. Karena partikelnya diam, sehingga pembentukan partikel juga lebih lanjut tidak terjadi. Atau proses pencairan atau pengenceran, di mana ketika terjadi reaksi kimia pembentukan partikel, proses presitipasi tadi, maka ketika dia terus terjadi presitipasi, ditambahkan pelarut yang baru, misalnya air atau alkohol, sehingga si partikel yang tadinya akan hendak membesar itu menjadi encer si larutannya, sehingga yang terjadi adalah material-material yang belum menjadi solid itu jadi encer, konsentrasinya jadi rendah, sehingga proses pembentukan presitipasi atau partikel berhenti, proses presitipasi berhenti. Ya, ada metode sol gel. Apa bedanya metode koloidal dengan metode sol gel? Secara umum sama. Pembedanya adalah proses presitipasi yang terjadi pada metode sol gel itu dibatasi menggunakan gel atau tambahan gel, di mana gel ini membatasi gerak dari partikel sehingga tidak terjadi transport massa pembentukan partikel atau partikel diam terbungkus oleh gel. Ya, dan ini cukup menarik, cukup mudah, dan ini cukup lebih baik dibandingkan koloidal. Metode sol gel lebih baik daripada koloidal. Kenapa? Karena metode koloidal itu sangat dipengaruhi oleh suhu, sangat dipengaruhi oleh konsentrasi, sedangkan sol gel ini dipengaruhi oleh keberadaan gelnya. Suhu dan konsentrasi tetap berpengaruh, tapi gel lebih berpengaruh, sehingga proses penambahan ini diharapkan mampu membentuk
solid nanopartikel lebih baik dibandingkan koloidal. Dan secara umum sol gel, ukuran partikel yang dihasilkan sol gel lebih baik dari koloidal karena relatif lebih stabil proses pembentukan atau proses presitipasi dari sol gel. Oke, aplikasi dari sol gel secara umum banyak ya. Aplikasi dari metode sol gel itu untuk optik, fotonik misalnya gitu ya. Kemudian elektronik fungsional seperti ferroelektrik, elektronik, dan konduksi ionik, atau untuk thermal. Aplikasi lainnya misalnya untuk fungsi mekanik, untuk fungsi kimiawi, dan fungsi biomedik misalnya. Jadi ini secara umum sol gel banyak aplikasinya untuk proses pembentukan material, terutama untuk nanomaterial. Karena ini metode lama, tetapi terus berkembang seiring dengan kebutuhan ini. Oke, secara umum metode sol gel itu adalah pembentukan sol yang berwarna hijau ini. Berwarna kuning ini. Kemudian partikel-partikel solid yang terbentuk dibatasi geraknya oleh gel yang berwarna hijau. Oke. Dapat dari mana? Sebenarnya didapat dari campuran antara metal alkoxide solution dengan gel. Biasanya ditambah dengan reduktor atau dengan polyol. Ya. Misalnya, ini diaplikasikan jadi lapisan, maka dia akan menjadi serogel. Kemudian dipanaskan, ya, dia menjadi wet gel. Kemudian dipresitipasikan, ya, dia bisa menjadi uniform particle. Biasanya ini dilapiskan seperti serogel tapi dengan lapisan yang cukup tipis. Kemudian gelnya dievaporasi. Oke. Kemudian wet gel ini kalau dievaporasi menjadi serogel partikel. Ketika dipanaskan lagi menjadi keramik padat. Ya, kemudian diekstraksi lagi di mana misalnya si gelnya itu dievaporasi, maka dia akan menjadi aerogel. Aerogel ini banyak manfaatnya untuk aplikasi luar angkasa. Kemudian kalau misalnya ini sol gel ini di spinning, maka kita akan dapatkan ceramic nanofiber, dan ini cukup aplikatif untuk misalnya untuk tambang tahan serat tambang, untuk misalnya aplikasi survival atau misalnya aplikasi ketentaraan atau militer. Oke. Secara umum metode sintesis sol gel ini menggunakan reaksi kimia di mana metal alkoxide ini metal alkoxide ditambah H2O, maka terjadi proses hidrolisis, pemisahan antara M dengan OH, pembentukan ini, dan R dengan OH, dan semua ini terlarut di dalam air. Kemudian setelah itu MOH dengan MOH lagi membentuk MOM dengan hasil akhirnya adalah H2O. Jadi ini dimana terjadi kondensasi air, airnya diuapkan dan seterusnya. Atau kalau menggunakan alkohol maka dia menjadi MOM ROH, kan ini menggunakan alkohol condensation. Ini M-nya bisa banyak, misalnya silikon, zirkonia, titanium, dan seterusnya. Oke. Jadi ada beberapa tahapan pada proses sol gel. Misalnya tahap pertama ini adalah tahap pembentukan sol. Tahap kedua juga pembentukan sol. Tahap ketiga penambahan gel. Ya. Kemudian tahap keempat ini terjadinya aglomerasi atau misalnya evaporasi. Kemudian pengeringan, ini pembentukan aglomerasi partikel-partikel besar. Kemudian
misalnya yang 6 ini adalah stabilisasi, dia pemanasan suhu 600 derajat. Kemudian 700 ini adalah densification atau misalnya pemanasan suhu tinggi menjadi dense padat, pemadatan. Ya, ini proses sol gel untuk gelas misalnya. Oke. Atau sol gel untuk coating, di mana ini adalah sol gel sintesis, kemudian misalnya wafer itu substrat dimasukkan ke dalam lapisan sol, kemudian di substrat ini diangkat perlahan misalnya 1 mm per menit atau lebih kecil, maka terjadi proses adesi antara permukaan substrat dengan koloid sol gel, ya. Jadi koloid ini akan menempel di bagian permukaan dan terus ditarik dengan secara perlahan, maka beberapa lapisan dari nanopartikel sol gel ini akan menempel pada permukaan substrat. Contohnya adalah natrium borat silikat. Ya, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu, maka lapisan permukaan ini akan ditutupi oleh keramik. Contoh paling mudahnya adalah keramik di rumah kita. Ini menggunakan metode sol gel coating. Oke. Ya, ini sol gel coating menggunakan prinsip sudut. Ya, sehingga di bagian atas lebih tebal dibandingkan bagian bawah. Ini untuk menghindari membuang-buang material. Oke. Ada lagi metode spin coating. Metode spin coating ini adalah lempengan bulat berputar, dan ketika dia berputar, maka kita teteskan larutan koloid. Ketika kita teteskan, dia akan makin merata sehingga tertutupi semua bagian dari substrat ini. Kemudian substrat kita panaskan sehingga terbentuk lapisan koloid sol gel. Atau flow coating proses misalnya, ya, hanya untuk satu permukaan. Jadi sol gelnya itu diberikan pada hanya satu permukaan saja sambil terus dijalankan ke arah sini, tapi juga larutan koloidnya akan terus turun terus. Itu metode flow coating sol gel. Atau metode sintesis mekanik menggunakan misalnya gilingan tepung, atau misalnya jadi rotation ball gitu ya, hard steel ball, kemudian saling menumbuk dan ada larutan koloid sol gel masuk gitu. Sehingga ketika terus ditumbuk dan seterusnya, sehingga kita akan dapatkan sol gel sintesis menggunakan mekanik. Ini cukup menarik karena menghasilkan material yang cukup kecil sehingga berbentuk nanomaterial, tetapi juga sekaligus dia dapat produksi secara massal. Ya. Alatnya kita sebut dengan high energy milling, HEM. High energy milling dia menghasilkan deformasi, kemudian juga kalau kita lihat dia serbuknya cukup bagus dan produksinya bisa secara massal. Oke, ini metode secara umum ya. Dia berhasil membuat kisaran 30-40 nanometer, cuma dia ada batasan tingkatan energinya. Ya, energi yang dibutuhkan untuk membuat nanomaterial ini cukup besar dibandingkan yang serbuk-serbuk submikron biasa. Ya. Nah, ketika sudah terbentuk serbuk, kemudian kita gabungkan, maka proses penggabungan ini menghasilkan alloying atau campuran antara beberapa
logam sehingga dia menghasilkan sebuah properti baru. Misalnya gabungan antara karbon dengan besi menghasilkan baja, karbon dengan molybdenum, karbon dengan besi tambah molybdenum menghasilkan stainless steel dan seterusnya. Ya. Dan atau misalnya besi biasa dengan material magnetik. Jadi besi biasa dianggap sebagai solnya, material magnetik dianggap sebagai sol, sedangkan besinya dianggap sebagai gel. Maka proses pembentukannya juga disebut dengan sol gel, walaupun dia bukan larutan, tapi dianggap sebagai seperti larutan. Oke. Apa nanostruktur yang ada di alam? Dan kita seperti ketahui bahwa struktur tulang itu adalah nanostruktur yang ada di alam. Dia terbentuk dari osteon. Kemudian osteon ini kita perbesar lagi menjadi fiber, mikofibril misalnya dengan hidroksiapatit. Kemudian kalau kita periksa lagi dia terdiri dari kolagen fiber. Nah, inilah kalau kita mau memiliki kolagen yang banyak, sering-seringlah makan tulang. Oke. Ini misalnya untuk bagaimana cara untuk menyambungkan misal dua buah permukaan. Jadi kita tanam dulu nanomaterial, kemudian kita kasih tambahan, kemudian dia akan tumbuh di bagian atasnya. Oke. Sehingga yang terbentuk adalah lapisan-lapisan baru yang cepat tumbuh, dan ini yang kita sebut dengan pengobatan nano. Nah, proses pembuatan nanopartikel menggunakan high energy milling itu ada beberapa keterbatasan, terutama adalah berkaitan dengan plastic deformation, di mana ketika kita ingin membuat partikel makin kecil, material atau partikel tadi, nanopartikel tadi, itu bukannya pecah, tetapi dia malah membentuk deformasi, misalnya yang tadinya bulat menjadi pipi dan seterusnya. Maka kita sebut dia adalah proses plastic deformation. Maka membuat partikel 1000 nanometer itu lebih mudah dibandingkan di bawah 100 nanometer, ya, karena plastic deformation ini. Oke. Misalnya ini ada material besiku juga terjadi plastic deformation. Ya, dengan menambahkan nanomaterial pada bagian ini, maka kita akan bisa menghindarkan plastic deformation juga. Oke, sama ini pun sama. Nah, dengan mengubah struktur nano pada daerah sudut siku ini, maka kita akan dapatkan sebuah properti yang berbeda dibandingkan yang lain. Nah, ada yang menarik berkaitan dengan nanopartikel, yaitu proses sintering. Apa yang dimaksud dengan proses sintering? Proses sintering ini adalah proses di mana kita memberikan suhu atau kalor sehingga struktur kristal pada nanopartikel tersebut berubah. Jadi beda dengan pemanasan biasa adalah kalau pemanasan biasa hanya memberikan kalor, sedangkan proses sintering adalah proses pemanasan sehingga struktur kristalnya berubah. Karena struktur kristalnya berubah, dia bisa bergabung dengan nanopartikel yang lain, membentuk partikel yang lebih besar. Ya. Nah, ada namanya persamaan Laplace yang menggambarkan tentang surface energi. Kenapa berkaitan dengan surface energi? Nah, kalau kita melihat bahwa nanopartikel itu sangat dipengaruhi oleh
rasio antara jumlah atom di bagian permukaan dibandingkan jumlah atom di bagian dalam. Makin kecil nanopartikel, maka rasio atom di permukaan lebih besar dibandingkan rasio atom di bagian dalam. Maka persamaan Laplace ini berfungsi untuk menggambarkan proses sintering berkaitan dengan nanomaterial. Bagaimana proses sintering? Nah, ini yang menarik. Ada beberapa misalnya kita panaskan. Jadi yang menarik dari proses sintering nanopartikel itu adalah kalau kita punya padatan biasa, kemudian kita sintering, suhu lelehnya itu misalnya sekitar 1900 misal. Ya. Nah, kalau dia ukurannya nanopartikel, maka suhu sinteringnya itu hanya 2/3-nya. Jadi kalau T melt ini ada suhu pelelehannya, maka proses sintering untuk nanomaterial itu hanya 2/3-nya. Kok bisa? Kenapa? Nah, inilah yang menarik bahwa proses pembuatan nanopartikel ini atau nanopartikel ini, dia ininya adalah proses difusi antara permukaan. Jadi antara permukaan dengan permukaan. Jadi yang pertama meleleh dari proses sintering ini bagian permukaan dari nanopartikel. Karena dia meleleh hanya bagian permukaan, kemudian menempel dengan bagian permukaan lain, maka terjadi proses difusi yang signifikan. Jadi karena proses difusi, maka suhu pelelehannya lebih rendah. Jadi bukan hanya jadi pelelehan atau proses sintering dari nanomaterial itu bukan hanya karena kalor, tetapi karena energi yang dimiliki oleh surface permukaannya sendiri yang membantu proses difusi. Oke, contoh misalnya ini adalah nanopartikel yang kemudian dipanaskan, maka dia akan membesar seperti ini. Dan inilah yang disebut dengan proses difusi. Oke. Dan ini yang disebut dengan proses difusi sintering nanopartikel. Jadi d rho per dt sebanding dengan 1 per ukuran partikel pangkat n eksponensial minus Q per RT. Jadi Q ini adalah kalor yang diberikan, RT ini adalah suhu, dan ini adalah ukuran partikel. Jadi kalau ukuran partikelnya makin besar, makin kecil, maka proses d rho per dt ini makin cepat. Artinya proses difusinya makin cepat. Karena makin cepat, RT-nya itu makin kecil. Jadi intinya mah suhu yang dibutuhkan untuk proses sintering nanopartikel yang lebih kecil itu suhunya makin rendah. Contoh misalnya emas, kalau kita ingin lelehkan itu sekitar 1000 sampai 1200. Maka kalau kita lelehkan nanopartikel emas berukuran misalnya 20 nano, maka suhu yang dibutuhkan hanya sekitar 300 derajat Celcius. Jelas lebih rendah dibandingkan proses pemanasan sintering biasa. Oke. Nah, ada beberapa proses sintering. Ada sintering microwave, misalnya kita masukkan sampel, kemudian kita beri gelombang microwave, maka terjadi proses densifikasi atau proses sintering. Cuma ini harus bukan microwave biasa yang di rumah, tetapi ini microwave khusus untuk proses sintesis. Atau misalnya field assisted sintering. Apa yang dimaksud dengan field assisted sintering itu adalah diberikan medan listrik, misalnya DC atau full DC supply, sehingga orientasi dari nanopartikelnya ini dia khas sesuai dengan arah medan magnetnya. Biasanya ini untuk magnetik atau yang lainnya. Ya, misalnya nih. Atau spark plasma sintering, yaitu proses
sintering menggunakan gelombang plasma ya. Jadi spark itu adalah medan plasma. Kenapa menggunakan medan plasma? Medan plasma sendiri itu adalah daerah gas, kumpulan dari gas, misalnya adalah neon atau yang lainnya, di mana kumpulan gas tadi diberi medan listrik yang sangat besar sehingga si elektronnya hilang dari medan gas tersebut. Karena diberi medan listrik yang sangat besar, dan kehilangan elektron, maka si gas tadi membentuk plasma. Ketika dipanaskan oleh plasma, nah plasma sendiri dia memiliki suhu yang sangat besar. Walaupun dia ukurannya sangat kecil, tetapi suhunya sangat besar. Kenapa? Karena dia radikal si inti atomnya, sehingga menghasilkan suhu yang cukup tinggi. Nah, suhu itu kita manfaatkan untuk plasma sinterik. Ya, ini adalah makro, kemudian dia menjadi mikro, kemudian dia menjadi nano. Kemudian kalau misalnya makro di plastic deformation-nya menjadi material lain sama bulk nanostruktur. Kalau mikro juga sama, menggunakan mekanik alloying menjadi nanostruktur, atau misalnya metode bottom up, dia juga dapat menjadi nanostruktur. Ada misalnya banyak yang lainnya, misalnya inert gas condensation, vapor gas partial expansion misalnya, atau cyanochemical processing, solid deposition, shape assembly droplet, Langmuir misalnya, metode Langmuir, atau false electrodeposition, physical vapor deposition, chemical vapor deposition, dan seterusnya. Ada banyak yang lain, metode spinning, laser ablation, equal angle extrusion misalnya, powder milling, high energy milling, kemudian macro machining, pressure sintering, dan seterusnya. Ada yang lainnya misalnya ini litografi, fotolitografi, femtoscan, laser machining, dan seterusnya. Ada banyak metode yang lainnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.